soal Pilpres 2024 dulu nih, Bang Adian. Ya. Kita udah dengar putusan MK. Benar bahwa tidak ada pilihan lain selain menerima putusan tersebut, iya. Tapi PDI Perjuangan sudah legowo belum sih, Bang? Gini. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Dan kali ini Si Paling Kontroversi sudah bersama dengan biasanya netizen menjulukinya Raja Debat. Jadi kali ini kita julukin Si Paling Debat. Ada politikus PDI Perjuangan Bang Adian Napitupulu. Bang Adian, apa kabar Bang? Gue kayak ring tinju manggil lu. Karena biasanya orang-orang ketemu lu bawaannya mau ninju Bang. Bang Adian sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Bang, kita langsung mulai dari yang lagi banyak dibicarakan. Rabu kemarin kan ada penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Dan salah satu yang menjadi sorotan ketidakhadiran Ganjar Mahfud nih Bang. Kita sudah dengar alasannya Mas Ganjar, Pak Mahfud, karena persoalannya teknis undangan yang terlalu mepet. Tapi pertanyaan aku Bang, sebetulnya menurut Bang Adian, perlu datang nggak sih Ganjar Mahfud kemarin itu? Perlu datang atau nggak perlu datang? Yang mewajibkan siapa ya? Kan KPU mengundang, tidak ada kewajiban. Oke. Maka salahnya perlu datang atau nggak kalau menurut Bang Adian? Ketika tidak ada yang mewajibkan ya tidak ada yang mengharuskan toh. Artinya datang boleh, nggak datang juga nggak apa-apa. Dan itu menurut gue tidak perlu menjadi sesuatu yang menghebohkan gitu loh. Yang heboh itu ketika tanggal 1 Mei nanti listrik naik, itu heboh. Itu terkait dengan perut sekian banyak orang, terkait dengan sekolah sekian banyak orang. Yang akan heboh itu lagi nanti bagi kita sebenarnya ketika BBM naik nanti rencananya bulan Juni. Itu yang harusnya kita perbincangkan. Kenapa itu menyangkut perut, masa depan banyak anak sekolah dan sebagainya. Kalau datang tidak hanya Ganjar selama tidak ada yang mewajibkan dan tidak merupakan pelanggaran undang-undang, apa yang kita persoalkan? Oke, masalahnya kan pasangan yang lain nih Bang, Anies sama Gus Imin tuh datang. Jadi pengen dilihat juga Ganjar sama Mahfud datang atau tidak. Jadi menurut Bang Adian, kalau nggak diwajibkan ya nggak perlu datang ya Bang? Selama itu tidak melanggar undang-undang. Ada nggak peraturan pemerintah, undang-undang atau perda atau apapun yang dilanggar? Kalau nggak ada, ngapain kita bahas-bahas? Sementara berapa hari lagi listrik mau naik? Oke. Ada nggak produksi barang atau ada tidak produksi jasa yang tidak gunakan listrik? Nggak ada. Semua pakai listrik. Artinya ketika itu naik, semuanya akan naik. Oke. Nah itu problem. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh nih Bang soal masalah listrik naik, tantangan-tantangan ke depan, soal Pilpres 2024 dulu nih, Bang Adian. Ya. Kita udah dengar putusan MK. Benar bahwa tidak ada pilihan lain selain menerima putusan tersebut, iya. Tapi PDI Perjuangan sudah legowo belum sih Bang? Gini. Bahwa kemudian tidak ada mekanisme lain di atas keputusan MK untuk berperkara secara hukum dalam konteks kecurangan pemilu dan bla bla bla. Tapi mekanisme lain ada nggak yang di luar itu? Mekanisme politiknya, mekanisme tata usaha negaranya, dan kita masih jalan kok. Begini loh, lu merasa tidak adilkan, oke? Tidak ada seorang pun yang boleh melarang dan menghilangkan hak lu untuk memperjuangkan keadilan yang lu anggap dirampas dari diri lu, termasuk dari kita. Kami yakin, kami percaya berdasarkan apa yang kami dapatkan, bukti yang kami miliki dan sebagainya, ada ketidakadilan proses kecurangan pemilu dan bla 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 bla. Boleh nggak dilarang kita memperjuangkan keadilan itu untuk ditegakkan? Boleh. Ada nggak yang berhak untuk melarang itu? Tidak ada. Boleh tidak kita gunakan seluruh mekanisme yang ada? Boleh, selama dia konstitusional. Clear? Orang masih nggak ngerti Bang, ke PT UN, PDI Perjuangan mengajukan gugatan ke PT UN itu buat apa? Ya baca aja biar ngerti. Kan udah selesai tuh MK-nya. Jadi secara sederhana supaya masyarakat bisa mengerti, kenapa sih Bang? Enggak, kan ada keputusan yang dikeluarkan oleh instansi negara yang kemudian secara administratur bagaimana ya kita pertanyakan sama petun. Oke, sorry Bang Adian, kayaknya kurang dekat mic nih Bang. Nah. Jadi Bang, sampai lupa kan jadinya. Oke, orang masih belum paham kenapa PDI Perjuangan masih mengajukan gugatan ke PT UN padahal putusan MK kan katanya sudah final dan binding.
Gini Mbak, jangan dong kita paksa kembali ke Orde Baru yang cuma memberikan satu ruang, dua ruang terbatas bagi orang untuk memperjuangkan keadilan yang dianggap dirampas dari dirinya. Oke, sekarang semua orang bisa memperjuangkan lewat banyak mekanisme. Mekanisme MK boleh, mekanisme kemudian petun boleh, kemudian ketika kemudian secara unsur terpenuhi perbuatan PMH, perbuatan melawan hukum boleh nggak? Boleh ketika memungkinkan. Emang kenapa? Gitu loh. Mbak pernah ditidakadilkan? Pernah merasa kemudian buntu mencari jalan bagaimana memperjuangkan agar keadilan itu hadir? Oke. Dan bagaimana kemudian kita kecewa ketika orang mengatakan bahwa sudah selesai perjuanganmu? Tidak bisa. Nggak boleh. Pernah dengar cerita Sengkon dan Karta? Bagaimana kemudian setelah sekian lama mereka di penjara ternyata pelaku tindak kriminalnya bukan mereka? Kenapa kemudian banyak orang menolak hukuman mati? Karena artinya membuka peluang bagi orang itu untuk mendapatkan bukti-bukti yang baru dan sebagainya. Artinya clear bahwa secara ketatanegaraan, secara hukum, dan hal-hal yang lain tidak boleh ada upaya-upaya untuk mencegah orang, instansi, partai politik, koalisi untuk mencari keadilan. Nggak boleh. Iya. Dan memang tidak ada yang mencegah kan Bang sampai sekarang? Iya. Banyak orang kemudian mempertanyakan itu. Kenapa? Loh, kita harus kasih tahu dong. Selama kita masih meyakini dan memiliki bukti-bukti yang kita anggap cukup kuat bahwa terjadi kecurangan, ketidakadilan dan sebagainya, selama itu kita berhak untuk memperjuangkannya. Yang digugat KPU ya Bang? Apa? Yang digugat di PT UN dulu KPU? Iya, keputusannya kan. Oke. Bukan KPU, tapi keputusannya. Kalau itu menggugat keputusan. Oke. Keputusan dari KPU yang dinilai paling salah, paling melanggar aturan tuh yang mana Bang? Ya salah satunya misalnya pendaftaran yang sudah ditutup dan sebagainya, banyak lah. Tapi podcast kita kagak lama. Ya udah, kita jangan bahas lebih jauh soal apa isi gugatan PD Perjuangan ke PT UN ya. Tapi gini Bang. Kalau perlu tahu nanti kita panggil Bang Todung. Oke. Enggak, kita Bang Adian dulu, Iya. Oke. Bang, Pilpres 2024 banyak yang menggambarkan kalau ini Pilpres yang paling brutal lah, banyak kecurangan, dugaan politisasi dan sebagainya seperti yang kita dengar di MK. Buat Bang Adian, Pilpres 2024 satu kata yang bisa menggambarkan apa Bang? Brutal. Tetap brutal. Iya. Brutal. Saya kan juga terlibat langsung dalam proses Pilpres itu ya. Saya wakil koordinator relawan. Kemudian saya juga caleg, kita tahu betul bagaimana situasi yang terjadi di bawah. Dan kita tidak menyangka sampai seperti ini. Ya, dan kita kan terus berjuang. Perjuangan kita hari ini untuk memastikan yang sama tidak terulang. Kapanpun. Tidak boleh kemudian ada politisasi bansos. Tidak boleh kemudian ada yang berharap bisa membangun dinasti politik. Nggak boleh kemudian undang-undang dirubah hanya untuk kepentingan 1-2 orang, nggak boleh. Dan kita mau bertarung, berjuang dan berbicara sekeras-kerasnya dan sesering-seringnya untuk mencegah itu tidak berulang di kemudian hari. Karena kita sayang bangsa ini, kita cinta bangsa ini. Oke. Itu kenapa sampai begitu sih? Karena terpana melihat si paling debat gitu kan. Kita akan terus berjuang. Nah,